ngapain kamu kerja di kapal pesiar? Itu kan pekerjaan sisa-sisa. Jadi waktu itu pagi saya sedang jogging bersama seorang kawan di Denpasar. Nah, saya bilang bahwa saya mau kerja di kapal pesiar. Tahu dia bilang apa? Dia bilang kayak gini. Lah, kamu ngapain kerja di kapal pesiar? Itu kan kerjaan sisa-sisa. Bah! Kerjaan sisa-sisa katanya, coy. Tapi dia ngomong gitu bukan dia meremehkan, tapi semata-mata karena dia sayang sama saya. Nggak, maksudnya gini, dia tuh kawan baik banget. Karena dia pikir satu, kerja di kapal pesiar itu kan berat, kemudian jauh dari rumah, jauh dari orang tua, jauh dari kawan. Terus saya bilang, gini, saya punya impian, saya punya cita-cita. Keadaan saya yang sekarang, pekerjaan saya yang sekarang itu arahnya itu tidak menuju ke cita-cita saya gitu loh. Ibaratnya kalau kalian sekarang ada di Surabaya, kalian mau ke Jakarta, tapi perjalanan kalian tuh ke timur. Itu mau jalan pakai gaya gimana juga nggak akan nyampe di Jakarta loh. Begitu yang saya bilang. Emang impian kamu apa? Satu, saya ingin kaya. Simple banget. Kayanya kayak seberapa saya juga nggak tahu. Saya cuma mikir saya ingin kaya gitu. Yang kedua, saya ingin keliling dunia. Kalian tahu waktu itu saya kerja jadi apa? Saya jadi guru di salah satu sekolah nasional berstandar internasional. Itu gaji saya berapa tahu? 900.000. Beneran 900.000. Boro-boro mah keliling dunia, mau main ke Jakarta aja nggak cukup. Dan singkat kata, akhirnya diterima di kapal pesiar. Tapi sekarang singkat kata, akhirnya saya pun keterima dan saya pun kerja di kapal pesiar. Nah, saya di kapal itu diterima bukan langsung jadi fotografer, tapi dulu sejarahnya itu saya ditawari jadi hotel steward mau. Ya udah deh mau. Namanya keren, hotel steward, tapi kerjaannya ya bersih-bersih di housekeeping departmentnya. Kalau di hotel itu namanya kayak public area. Jadi kita nggak kerja di kamarnya tamu, tapi di public area. Kita ngurus pool, kolam, seperti itulah. Bersih-bersih WC yang kayak gitu. Wah, saya sebelum kerja itu saya kan sudah dengar banyak cerita serem-serem lah tentang kapal pesiar. Pertama, kalian tahu nggak, kerja di kapal pesiar itu tidak ada liburnya. Jadi dulu ketika saya dikasih tahu kerja di kapal pesiar itu nggak ada liburnya, saya masa nggak mungkin loh. Kemudian saya naik ke kapal pesiar, buset, beneran bro, nggak ada libur. Jadi di kontrak kerja saya itu tertulis kontraknya itu 70 jam seminggu. Dengan kata lain, sehari itu kerjanya 10 jam. Buset. Kerja sehari 10 jam ini, jadi karena kontraknya kan bilang sehari 10 jam. Jadi ada manajer yang baik, jadi dia kasih libur. Jadi saya itu kerjanya kan sehari 10 jam. Nah, ada satu hari seminggu itu yang saya kerjanya cuma 7 jam. Jadi dapat libur 3 jam sehari dalam seminggu. Nah, tapi yang namanya ini kan kebijaksanaan manajer. Jadi suka-sukanya manajer. Kalau dia nggak mau kasih, ya kita nggak bisa ngomong apa. Karena memang kontrak kita sekali lagi memang 70 jam seminggu. Nah, itu satu. Kemudian kerjanya itu cepet. Saya ingat hari pertama itu saya punya supervisor namanya Siabonga Bam, orang Afrika Selatan, orang hitam. Bukan berarti saya rasis. Memang kulitnya hitam. Kita manggilnya Bam kan gitu.
Jadi si Bam ini orangnya gede, wah kayak Arnold Schwarzenegger, kayak Sylvester Stallone, gampang kan ngomongnya. Jadi badannya besar, tegap, hitam. Selalu dia kan jalan hari pertama ini dia nunjukin area kerja kan. Dia tuh ngomong favoritnya itu apa tahu? Faster. Saya itu jalan sambil kerja hari pertama kan, ini lutut sudah mau lepas, tapi saya rasanya udah kenceng banget jalannya. Dia selalu ngomong faster, lebih cepat. What? Coba kalian berdiri 10 jam ya sambil jalan apa? Yang sakit itu bukan cuma lutut bro, tapi telapak kaki itu. Kalian bayangkan berat kalian berapa? Saya waktu itu berat saya sekitar 75 kilo. Jadi bayangkan itu berat 75 kilo itu menindih bagian alas kaki kita terus-terusan, itu sakit. Wah, langsung saya mikir berat juga ya kerja di kapal. Kemudian gaji. Tahu berapa gaji kerja di kapal? Kalian jangan bayangin 50 juta, 70 juta. Ya memang bisa ada orang yang dapat segitu. Tapi gaji saya waktu itu tahu berapa? $500 bro. Beneran $500. Waktu itu rate US dollar ke Indonesia itu 9.800 berapa? Kurang dari 5 juta, bayangkan. Saya kan mau kerja di kapal tuh pinjam duit di bank, pakai jaminan ya tanahnya orang tua, kebun kopi. Sertifikatnya dimasukin ke bank, saya pinjam duit 100 juta. Kebetulan adik saya mau sekolah pramugari, saya naik kapal. Ya udah saya bilang saya ambil 50 juta, nanti terserah mau saya apakan uang itu, yang penting saya nanti cicil setengahnya. Back to laptop, sorry ngelantur. Kalian kebayang gaji itu 4 juta berapa gitu, anggaplah 5 juta ya biar gampang. Gaji 5 juta, cicilan di bank itu 2.700.000. Jadi bagi dua dengan adik saya nyicilnya 1.350.000. 5 juta kurang 1.350.000, jadi saya cuma dapat duit 3.600.000 berapa gitu. Kalian bayangin kerja jauh-jauh di luar negeri 10 jam sehari, nggak dapat libur, dan itu kerjanya fisik, kerja berat, gajinya 3,6 juta bro. Saya kan tinggal di daerah yang pinggiran, di Singaraja, di Bali Utara. Kalau kalian orang Jakarta dengar gaji 3,6 juta, kalian pasti ketawa kan. Aduh. Itu tadi gaji. Kemudian kerjaannya berat banget. Kemudian tadi lagi apa yang sudah, oh ya, nggak ada liburnya kecuali sakit no. Tapi sakit ini juga bukan sembarangan sakit. Kalian tidak enak badan itu bukan sakit namanya. Di kapal itu ada yang namanya infirmary. Kalau kalian ada keluhan sakit, kalian kesana dicek. Kalau dokternya bilang oh ya kamu nggak usah kerja, ya udah baru beneran libur. Tapi kalau dokter bilang kamu bisa kerja, dan biasanya kalau badan kalian tidak panas, kalau tidak ada fever, itu nggak dihitung sakit bro. Aduh. Kemudian konon ada studi 9 di antara 10 orang yang kerja di kapal pesiar itu dalam 1 minggu pertama pasti nangis. Yang 1 orang itu orang yang hatinya terbuat dari batu. Dan beneran itu hari ketiga malam-malam saya nangis. Nangisnya kenapa? 1, stres yang numpuk ya karena capek, dan kedua ada rasa kayak penyesalan terhadap orang tua. Karena waktu itu saya pertama kali saya merasakan ternyata cari uang itu susah. Ternyata cari uang itu berat banget. Itu pertama kali suatu titik di mana saya merasa gimana susahnya cari uang. Dan di sana saya merasa sebagai anak kok kayak kurang berterima kasih sama orang tua. Di ibu saya kerja sebagai guru dari pagi sampai siang sampai jam 2, habis itu ngurus anak. Bapak saya kerja sebagai supir.
Di situ saya merasa, ternyata apa ya, kok susah ngomongnya. Ternyata begini cara rasanya cari uang. Jadi saya ingat saya dulu pernah nakal, pernah bolos, dan ya itulah kenakalan semasa remaja itu. Orang tua kan, ternyata ini yang dirasakan orang tua saya, mencarikan uang, kasih bekal anaknya, bayarin sekolah dan sebagainya. Di sana semua nyampur jadi satu, akhirnya nangislah. Itulah pengalaman tangisan pertama di kapal pesiar. Oke, segitu dulu sedikit cerita tentang kerja di kapal pesiar. Nanti bagaimana prosesnya saya dari seorang housekeeping, seorang hotel steward, seorang cleaning service, pindah menjadi fotografer kelas dunia. Wow. Nanti akan saya bahas di lain kesempatan. Oke, ciao. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like videonya, share kalau berkenan. Oke, sekali lagi ciao. See you.